Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3516. Harmen tidak bereaksi sama sekali dan membiarkan tamparan ini muncul. Tentu saja, dia dipermalukan dan marah. Jadi, dia mundur 2 langkah dan meraung marah dan malu, "Aku akan membunuhmu." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba tubuhnya tenggelam, tulang-tulangnya membuat suara renyah satu demi satu, dan kekuatan internalnya tiba-tiba mendidih seperti panci mendidih, dengan cepat mengalir ke kedua lengan. Melihat situasi ini, ekspresi Joseph langsung tercengang. Dia tahu betul bahwa Harmen benar-benar putus asa. Karena, apa yang dia gunakan sekarang adalah jurus terkuat dalam teknik bela dirinya, Divine Tiger Fist, Divine Tiger Out of the Mountain. Alasan mengapa Harmen disebut Raja Macan Putih adalah karena latihan tinju harimau ilahi. Di antara Divine Tiger Fist, serangan paling kuat adalah Divine Tiger Out of the Mountain ini. Fitur terbesarnya adalah kemampuannya untuk dengan cepat meningkatkan kekuatan internal seseorang setidaknya 50%. Namun, teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan dengan santai. Ini karena cerukan drastis semacam ini akan membawa dampak yang kuat bagi pengguna. Ringan, tubuh akan membutuhkan beberapa hari untuk memperbaiki secara perlahan, dan selama proses perbaikan ini, pengguna hanya bisa mengerahkan setengah dari kekuatan mereka sendiri. Dalam kasus yang berat, itu akan menyebabkan kultivasi pengguna turun, dan bahkan mungkin perlu 1 atau 2 tahun untuk mengejar bagian kultivasi ini. Oleh karena itu, gerakan ini, harimau ilahi keluar dari gunung, adalah teknik penyelamatan jiwa Harmen, kecuali jika mengancam jiwa, harus berjuang habis-habisan, jika tidak akan pernah dengan mudah menggunakannya. Saat ini Harmen bahkan langsung menggunakan jurus ini, jelas bahwa dia telah memutuskan untuk bertarung dengan Charlie sampai mati. Terlebih lagi, Joseph tahu betul bahwa kekuatan gerakan Harmen begitu kuat sehingga bahkan dia tidak berani menghadapinya, jika tidak, kemungkinan besar dia akan terluka parah. Jika Harmen masih tidak bisa mengalahkan Charlie dengan gerakan ini, maka pada dasarnya sudah pasti bahwa kekuatan Charlie bahkan lebih tinggi dari miliknya. Kemudian hari ini, bahkan jika mereka menendang pelat besi yang sebenarnya. Pada saat ini Harmen juga terlepas. Penghinaan Charlie padanya telah jauh melebihi kapasitas mentalnya. Menghinanya adil, dan bahkan langsung menamparnya, dan di depan semua anggota inti front bencana, wajah ini, dia harus mati untuk kembali. Charlie juga merasakan perubahan di tubuhnya dalam waktu singkat, dan menemukan bahwa kekuatan internal di tubuhnya telah meningkat pesat dalam sekejap. Namun, Charlie tetap bergeming. Karena, meskipun tahi lalat itu kuat, itu tetaplah tahi lalat. Pada saat ini, tulang-tulang tubuh Harmen adalah komitmen kekuatan internal yang kuat tiba-tiba melonjak, seolah-olah seluruh orang langsung membengkak bentuk tubuh, bahkan tubuh pakaian berkabung di sangga mulut yang tak terhitung jumlahnya. Ketika semua orang tercengang, Harmen tiba-tiba menundukkan tubuhnya, seperti harimau ganas yang turun dari gunung, dan bergegas menuju Charlie. Kecepatan, kekuatan, lalu pukulan tadi, jauh lebih kuat. Orang-orang di belakang Charlie, sebelum mereka bisa sadar kembali, mereka merasakan angin kencang yang terbungkus pasir dan tanah bertiup ke arah mereka. Orang-orang secara tidak sadar menutup mata mereka, tetapi meskipun demikian, butiran pasir kecil mengenai wajah, seperti rasa sakit. Di kerumunan menunggu embusan angin berlalu, siap membuka mata untuk melihat apa yang terjadi, mereka menemukan pengulangan adegan yang sama tadi. Charlie sekali lagi meraih tinju Harmen. Dan, kali ini, Charlie hanya menggunakan 1 tangan untuk meraih kedua tinju Harmen. Semua orang di belakang Charlie tidak melihat tindakannya barusan dan tidak tahu bagaimana tepatnya dia melakukannya. Tetapi semua ini, Joseph, serta Komandan Front Cataclysmic di belakangnya, melihat semuanya dengan jelas. Baru saja, tinju Harmen keluar seperti harimau ganas dan menerkam Charlie. Tapi yang mengejutkannya, tinju aslinya yang menggelegar, di depan Charlie, tidak berdaya seperti tinju lembut anak berusia 3 tahun. Charlie dengan mudah memancing, lalu menahan kedua tinjunya. Sedetik yang lalu, Harmen adalah pemburu harimau yang ganas dengan sekuat tenaga. Dan sedetik kemudian, dia berubah dari harimau pemangsa menjadi kucing peliharaan yang tuannya memiliki cengkeraman maut di kedua kaki depannya dan tidak bisa bergerak sama sekali. Charlie mengangkat matanya saat ini dan mencibir. "Saya mendengar bahwa Anda disebut Raja Macan Putih. Saya pikir Anda benar-benar harimau, tidak pernah terpikirkan. Kamu bahkan lebih buruk dari Hello Kitty,
Kamu benar-benar sia-sia. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3517. Mendengar ejekan Charlie membuat Harmen malu dan geram. Melihat mata lucu Charlie, jauh di dalam hatinya, rasa takut yang kuat muncul lagi. Dia tanpa sadar berkata, ini tidak mungkin. Bahkan seorang seniman bela diri bintang 8 tidak dapat dengan mudah menjinakkan Fierce Tiger S Mountain Strike milikku. Bagaimana kamu melakukan itu? Kata-kata Harmen juga meminta kata-kata yang tulus dari semua orang di front Cataclysmic, termasuk Joseph. Masing-masing dari mereka tidak menyangka bahwa serangan kekuatan penuh Harmen akan tetap lemah sampai titik ampas di depan Charlie. Pandangan dunia seni bela diri mereka yang telah lama dipegang benar-benar terbalik, tidak pernah bermimpi bahwa akan ada ahli yang begitu kuat di dunia ini. Pada saat ini, Joseph juga telah sadar dan menyadari bahwa rencana balas dendamnya, yang telah dia persiapkan dengan hati-hati selama 20 tahun, mungkin telah dinyatakan gagal sebelum dia benar-benar menyerang. Di hadapan gerakan Harmen, harimau ganas keluar dari gunung, penampilan Charlie, sama sekali tidak dapat melihat kekuatannya yang sebenarnya, pada ketinggian berapa. Ini seperti angkat besi, ketika seorang atlet mengangkat beban maksimum yang dapat ditanggungnya, bahkan orang awam dapat melihat melalui keadaan tubuhnya, ekspresinya, bahwa ia telah mencoba yang terbaik. Jika lawan Anda melebihi berat badan Anda, juga tampaknya telah melakukan yang terbaik, atau sangat keras, mendekati batas, maka Anda mungkin dapat menilai tinggi badannya yang sebenarnya. Namun, jika lawan Anda hanya menggunakan satu tangan, ia dapat dengan mudah mengangkat beban batas Anda tanpa mengubah wajahnya. Kemudian Anda tidak tahu di mana batasnya sebenarnya, dia mungkin masih bisa mengangkat 2 kali beratnya dengan satu tangan, mungkin 2 tangan juga bisa mengangkat 4 kali, 8 kali, atau bahkan 18 kali beratnya. Tapi karena Harmen, sebagai standar acuan, terlalu jauh di belakangnya, jadi tidak ada yang tahu seberapa kuat Charlie sebenarnya. Charlie pada saat ini mencibir dan berkata dengan acuh tak acuh, lemah seperti anjing, masih berani memanggil harimau ganas keluar dari gunung. Lebih baik ganti nama dan sebut saja kecoa keluar dari lubang. Joseph memandang Charlie dengan kaget dan ngeri, dan hanya memiliki satu perasaan di hatinya, bahwa dia tidak bisa melihat dasarnya. Bahkan dermawan Joseph, nenek moyang dari seluruh front bencana, belum mencapai kekuatan seperti itu. Karena dermawannya, yang mengalami stagnasi di ranah kesempurnaan besar alam Ming selama 30 tahun, belum mampu melakukan terobosan. Untuk seniman bela diri biasa, terobosan di alam kecil sama sulitnya dengan langit, belum lagi alam besar seperti itu. Untuk membuka 2 pembuluh darah, yang dengan sendirinya memblokir sebagian besar seniman bela diri, dan untuk membuka 4 meridian atau bahkan 5 atau 6, sangat sedikit, seniman bela diri bintang 8 bahkan jarang. Dan untuk melompat dari seniman bela diri bintang 8 menjadi ahli alam gelap, itu bahkan lebih sulit. Namun, untuk mencapai kekuatan yang ditunjukkan oleh Charlie, setidaknya mungkin untuk menjadi ahli alam gelap yang legendaris. Karena itu, Joseph menyadari bahwa kekuatan Charlie, pasti telah menyeberang ke alam gelap, bahkan jika dermawannya sendiri ada di sini, dia mungkin bukan lawannya. Terlebih lagi, untuk menemukan terobosan, dermawannya mulai berkeliling dunia 5 tahun yang lalu, dan sekarang di mana dia berada, bahkan dia tidak yakin. Pada saat ini, meskipun Harmen telah berjuang keras untuk melepaskan diri, tetapi tinjunya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia menatap Charlie dengan sepasang mata ketakutan yang ekstrim dan bertanya dengan kegugupan dan ketakutan yang tak tertandingi, "Apa-apaan kamu?" "Kamu?" Charlie mengangkat matanya dan dengan lembut berkata, "Aku berkata, namaku Charlie, Charlie Wade." Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3518. Setelah mengatakan itu, Charlie tersenyum dan bertanya kepadanya, "Harmen, bukankah kamu berteriak tentang membunuhku sejak kemarin? Apakah ini semua kekuatanmu?" Harmen bahkan lebih ketakutan, dia takut Charlie akan segera membunuhnya, dan tanpa sadar memohon, menyeberang. "Itu karena saya tidak mengetahui Gunung Tai. Tolong lepaskan aku sekali. Menyelamatkan hidupmu." Kelopak mata Charlie terangkat, dengan dingin bertanya, "Orang-orang yang kamu bunuh di masa lalu, apakah kamu menyelamatkan nyawa mereka? Dan Anda, siapa yang telah Anda selamatkan?" Ekspresi Harmen tiba-tiba membeku. Dia telah membunuh banyak orang selama bertahun-tahun.
Dengan kekuatannya, dia telah bertarung di luar negeri selama bertahun-tahun dan hampir tidak pernah bertemu lawan yang bisa bersaing satu sama lain. Jadi setiap kali dia melakukan ekspedisi, dia bisa menang dengan keunggulan yang menghancurkan. Dan setiap kali dia menang, pihak yang kalah juga akan menjadi seperti dia sekarang, memohon dengan pahit, tetapi dia tidak pernah memiliki tangan yang lembut. Sekarang, angin dan air berputar, akhirnya gilirannya memohon pada orang lain untuk menyelamatkan nyawanya. Dan Charlie, jelas tidak siap untuk melepaskannya. Dia memandang Harmen, sudut mulutnya tiba-tiba naik beberapa poin, mengungkapkan senyum lucu dan kejam. Senyuman Charlie yang tiba-tiba dan aneh membuat hati Harmen langsung seperti jatuh ke dalam gua es. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Charlie padanya, dia bisa menyadari bahwa dia akan tamat. Saat itu, tangan kanan Charlie yang meraih tinju Harmen tiba-tiba membalikkan pergelangan tangannya. Segera setelah itu, Harmen merasa seolah-olah kedua tangannya dikirim ke penggiling daging dengan tenaga kuda yang kuat. Kemudian, kedua lengan itu dipelintir bersama seperti putaran. Rasa sakit mulai dari pergelangan tangan kedua tangan dan menyebar sampai ke lengan. Dia bahkan bisa merasakan pergelangan tangannya patah terlebih dahulu, diikuti oleh lengan kecil, siku, dan sendi bahunya. Rasa sakit yang menembus jauh ke dalam sumsum jiwa itu tidak mengerikan, yang lebih mengerikan adalah rasa sakit itu seolah membawa virus, yang dengan cepat menyerang tubuhnya dan membuat semua kekuatan batinnya hilang dalam sekejap. Pada saat ini, hati Harmen melonjak ketakutan yang mendalam. Jadi, dia tidak bisa lagi menahan, kakinya tertekuk, dia tanpa sadar berlutut di tanah, dan berteriak putus asa, "Ah! Tanganku! Lenganku sangat menyakitkan ah!" Charlie menggunakan fakta untuk membuktikan bahwa yang disebut ahli, meskipun kuat, mungkin benar-benar takut akan rasa sakit. Harmen telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah mengalami rasa sakit seperti ini, karena kedua lengannya dipelintir hidup-hidup. Selain hilangnya kekuatan internal di seluruh tubuh, pertahanan psikologis dan fisik runtuh dalam sekejap. Karena itu, dia hanya bisa mengikuti arah Charlie yang memutar lengannya, tanpa sadar berlutut di tanah. Dan orang-orang lain di tempat kejadian, melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka seperti disambar petir. Siapa yang berani percaya bahwa seorang seniman bela diri bintang 6 yang kuat, tidak hanya serangan kekuatan penuhnya yang diam-diam dibubarkan oleh Charlie, tetapi bahkan lebih keterlaluan, lengannya langsung dipelintir oleh Charlie. Potongan tulang yang retak menembus daging di beberapa lokasi, dan darah menyembur keluar di sepanjang luka, yang mengejutkan mata. Rasa sakit Harmen beberapa kali sampai pingsan, tetapi perkembangannya kembali terbangun oleh rasa sakit yang hebat, mulut harus mengeluarkan lolongan seperti babi, dalam upaya untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh dampak kekerasan. Pada saat itu, Charlie berkata dengan suara dingin, "Sia-sia Anda telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi pada akhirnya, ini adalah dasar dari banyak perbuatan jahat. Hari ini, saya akan melakukan keadilan ke surga dan menghapuskan semua kultivasi Anda." Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, Harmen merasa bahwa 6 meridian di tubuhnya yang telah dibuka tiba-tiba diserbu oleh kekuatan yang sangat kuat. Perasaan ini seolah-olah magma di kerak bumi akan meledak keluar dari kawah, begitu kuat sehingga tak tertahankan. Hanya dalam sekejap, dia merasa bahwa ke-6 meridiannya telah rusak. Bertahun-tahun berlatih keras untuk menjadi seniman bela diri bintang 6, tetapi dalam sekejap ini, abu, dan debu. Meridian saya. Meridian saya. Baru saja hilang. Semuanya hilang begitu saja. Harmen bergumam pelan dan tiba-tiba berteriak keras. Semua dukungan psikologisnya benar-benar runtuh dalam sekejap. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3519. Siapa yang mengira bahwa Charlie akan mematahkan semua meridian Harmen pada saat yang sama ketika dia mematahkan lengannya? Untuk dapat dengan mudah mematahkan semua meridian Harmen dan menghancurkan semua kultivasinya tanpa mengeluarkan suara, hanyalah perbedaan besar antara manusia dan tahi lalat. Pada saat ini, semua orang di front Cataclysmic putus asa. Orang-orang di sekitar Charlie, di sisi lain, tidak sabar untuk bersorak. Adapun Cheng Feng, yang terbungkus dalam duka, seluruh tubuhnya telah runtuh, dan tangan dan kakinya tanpa sadar menggigil. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa keluarga Wade memiliki keberadaan yang begitu kuat. Front Cataclysmic yang dia andalkan, Cataclysmic Front yang dia pikir benar-benar bisa menghancurkan Charlie sepenuhnya, sama sekali bukan tandingannya.
Dia tiba-tiba berpikir bahwa kedua cucunya, serta menantu perempuan tertuanya, telah berlari untuk membantu Charlie, dan jantungnya berdebar, mungkinkah? Mungkinkah Charlie ini adalah ahli top yang telah diam-diam menargetkan saya? Memikirkan hal ini, hati Cheng Feng lebih putus asa hingga ekstrim. Dan saat ini, Charlie menatap Harman, yang benar-benar pingsan, dan bertanya sambil tersenyum, apa? Raja Macan Putih yang berjudul, kenapa kamu kebobolan begitu cepat? Untuk hidup, Harman kehilangan semua sikap ahlinya. Dia mengambil inisiatif untuk berlutut di tanah dan memohon dengan getir dengan air mata di suaranya. Bapak. Wait, lengan saya benar-benar hancur, meridian saya juga rusak, sekarang saya benar-benar tidak valid, tolong bantu saya, tinggalkan saya hidup anjing. Harman, yang telah hancur sampai berlutut dan memohon belas kasihan, membuat hati Joseph berubah menjadi abu, dan juga membuat anggota front lainnya terkejut luar biasa. Meskipun Harman sangat marah, dia masih ingin hidup di tulangnya, dan bahkan jika hanya ada secercah harapan untuk hidup, dia tidak mau menyerah. Karena, dia tahu kekuatan Charlie, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, sesederhana menggerakkan jarinya. Harman melolong, lengannya dipelintir menjadi berantakan, dia hanya bisa menggunakan kekuatan pinggang dan punggungnya untuk membungkuk dan bersujud, sambil menangis dan memohon, Tuan. Wait. Saya salah. Saya seharusnya tidak berbicara menentang Anda. Apalagi memprovokasi Yang Mulia. Tapi aku tidak ingin mati. Aku benar-benar tidak ingin mati. Tolong, demi aku menjadi tidak berguna ini, tolong berbelas kasih, selamatkan hidupku. Charlie menatapnya dengan dingin, suaranya dengan tajam meninggikan beberapa poin, dengan tegas bertanya, kamu baru saja berani sembrono di depan roh orang tuaku, apakah kamu benar-benar berpikir aku bisa menyelamatkan nyawa anjingmu jika kamu berlutut di tanah dan bersujud? Memohon belas kasihan? Harman berteriak, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Charlie menampar keras, dengan dingin berkata, sekarang kamu tahu kamu salah. Ketika Anda menyerang keluarga Wade kemarin dengan cerutu di mulut Anda, bukankah Anda sangat arogan? Bukankah kamu mengatakan kamu akan menjadi orang pertama yang membunuhku? Mengatakan itu, mata Charlie berbinar dan berkata dengan dingin, benar, bukankah kamu suka merokok cerutu? Lalu aku akan datang dan membuatkanmu cerutu, jadi kamu bisa merokok dengan benar. Setelah mengatakan itu, Charlie menatap Orvel dan berkata dengan acuh tak acuh, Orvel. Dapatkan beberapa kertas kuning untuk kuburan. Dapatkan lebih banyak lagi. Ya, Tuan Wade. Orvel buru-buru mengeluarkan beberapa ikat kertas kuning untuk dibakar di kuburan dari tumpukan bahan pemujaan leluhur yang disiapkan oleh keluarga Wade. Jangan lupa subscribe channel Novel Askadina. Bab 3520. Charlie membawa seikat tebal, dengan paksa menggulungnya menjadi bentuk gulungan kertas setebal botol air mineral, lalu langsung memasukkan salah satunya ke mulut Harman dan berkata kepada Orvel. Ayo, Orvel. Sajikan Raja Harimau berpakaian putih ini untuk merokok cerutu besar yang saya buat sendiri untuknya. Orvel tersenyum hangat dan segera mengeluarkan korek api dan menyalakan ujung gulungan kertas yang lain. Sambil menyalakannya, dia mencibir. Bapak. Raja Harimau, Anda benar-benar beruntung bisa merokok cerutu yang dibuat oleh guru sendiri, saya kira Anda adalah satu-satunya di dunia. Ketika dia melihat gulungan kertas itu lebih tebal, dia tidak bisa menyalakannya, jadi dia menampar wajah Harman dan berkata, sialan, kenapa kamu tidak merokok? Jika Anda tidak merokok, bagaimana saya bisa menyalakannya? Mulut Harman disumpal dengan gulungan kertas ini, hatinya dipenuhi rasa malu dan marah, tapi dia hanya bisa menuruti dan mati-matian merokok. Tetapi asap yang dihasilkan oleh pembakaran kertas kuning ini tidak dapat dibandingkan dengan cerutu Kuba yang beraroma, dan setelah isapan pertama, Harman tersedak oleh asap dan batuk, dan air mata dan ingus menyembur pada saat yang bersamaan. Charlie memelototinya dan mencibir, mengapa kamu kehilangan gaya memegang cerutu, menyemburkan awan, dan berbicara di depanku kemarin? Harman memikirkan penampilannya yang arogan kemarin dan mau tak mau menggigil. Charlie melihat ekspresi ketakutannya dan melanjutkan, jangan lupa, kamu juga membunuh salah satu penjaga keluargaku dengan asap cerutu. Bahkan jika itu hanya satu kehidupan untuk satu kehidupan, aku akan membunuhmu hari ini. Berbicara tentang ini, Charlie memberikan sedikit pukulan dan melanjutkan, apakah kamu tidak ingin hidup?
Selesaikan dulu merokok cerutu besar ini, setelah itu, saya akan mempertimbangkan apakah akan menyelamatkan hidup Anda. Tetapi jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maaf, Anda yang pertama mati hari ini. Mendengar ini, Harmon putus asa dan ingin melakukan segala kemungkinan untuk bertahan hidup. Jadi, dia hanya bisa berusaha mati-matian, dengan susah payah mengisap gulungan kertas kuning yang tebal. Seluruh orang tersedak oleh asap itu hampir roboh. Namun, dia tidak berani memperlambat, dan hanya bisa melakukan yang terbaik untuk menghirup asap ke dalam tubuhnya. Mereka semua tahu bahwa Harmon menyukai cerutu Kuba, tetapi siapa yang mengira bahwa dia akan berakhir dalam situasi ini hari ini? Ketika dia akhirnya menyelesaikan gulungan kertas kuning, seluruh tubuhnya hampir runtuh dan mati. Dan ketika dibakar sampai akhir, kertas kuning dengan api, langsung ke bibirnya dan di sekitar mulutnya, membakar sekelompok lepuh padang rumput. Akhirnya selamat dari Harmon, dengan malu-malu menatap Charlie, dengan lembut bertanya, "Wade. Tuan Wade. Saya semua sudah selesai merokok, bisakah menyelamatkan hidup saya?" Charlie mencibir, "Tentu saja tidak. Anda ingin hidup, pasti tidak sesederhana itu. Semuanya tergantung pada suasana hati saya." Harmon benar-benar pingsan, jadi dia menoleh, seperti anak kecil dengan air mata mengalir di wajahnya, menatap Joseph, tersedak dan memohon, "Panglima tertinggi. Selamatkan aku. Selamatkan aku Panglima tertinggi." Hati Yusuf saat ini juga penuh dengan keputusasaan. Tidak pernah bermimpi bahwa hari ini di Gunung Wadrest akan menjadi situasi seperti itu. Dia melihat penampilan Harmon yang menyakitkan dan putus asa, dan kemudian dikaitkan dengan kekuatan Charlie yang tak tertandingi, hatinya sudah menjadi abu mati. Dia tahu bahwa balas dendamnya benar-benar sia-sia. Jadi, dia menelan dan berbicara dengan nada hormat dan suara serak, "Charlie, tolong lepaskan dia. Jika Anda melepaskannya, kami, Front Bencana, akan segera mundur, dan di kehidupan ini dan di dunia ini, tidak akan lagi menentang keluarga Wade." Seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar, Charlie tertawa, "Joseph Wan. Apakah menurut Anda makam leluhur keluarga Wade saya adalah tempat di mana Anda bisa datang dan pergi kapanpun Anda mau?" Joseph mengertakkan gigi dan bertanya kepadanya, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Charlie mencibir, "Yang saya inginkan adalah memperlakukan orang lain sebagaimana mereka ingin diperlakukan." Joseph bertanya dengan gugup, "Apa maksudmu?" Charlie melihat kedua peti mati di belakangnya dan tertawa, "Bukankah kamu mengancam akan meremukkan orang tuaku sampai mati? Kebetulan peti mati orang tuamu ada di sini, jadi bekerja keraslah untuk mengalami ide bagusmu."